cari cara yang lebih elegan untuk membuat sebuah brandingan, apalagi kan dia juga kan seorang penyanyi ya, yang mungkin albumnya juga udah banyak yang meledak, suaranya juga memang bagus, kenapa sih nggak itu aja? Iya, Mbak Kumala, gimana sih menanggapi sindiran dari Pinkan Mambo yang dibilang halus seperti apa, Mbak? Oke, kalau Pinkan Mambo bilang aku halu, memang saya ratu halu dan the one and only di Indonesia. Itu satu. Itu semua orang juga udah tahu. Tapi kembali lagi kalau ke konsep halu ya. Sekarang gini, sehalu-halunya Barbie itu tidak pernah yang namanya nyenggol orang. Karena basicnya aku pengacara dan aku bukan orang yang tidak pintar. Aku orang yang pintar. Jadi ketika aku bicara tuh sama orang harus hati-hati karena di lingkungan aku tuh orang-orang pejabat tinggi semua, jadi aku nggak biasa bicara asal bacot, asal jeplak, akhirnya terlihat kampungan, terlihat norak, apalagi nyenggol-nyenggol orang yang bukan kapasitasnya gitu loh. Jadi yang aku harus ingatkan adalah di sini aku nggak masalah mau dia bilang aku halu kek, mau bilang whatever, tapi tolonglah jangan untuk nge-branding diri satu ngikutin konsep orang, karena halu itu cuman punya Barbie. Jadi kayak dia dulu ke Amerika jualan pisang goreng kayak ini itu tuh udah nggak nyambung dan nggak lucu juga dan nggak naik juga. Terus kedua sampai ngomong lebih kaya, menurut aku itu sih bukan sesuatu yang bagus ya, apalagi membandingkan kekayaan orang. Aku paling nggak suka yang namanya membandingkan gitu loh, karena setiap orang di atas kita masih ada yang lebih. Karena kan itu nanti kita akhirnya jadi mempermalukan diri kita sendiri dan orang akan nilai kita bukan seseorang yang pintar. Jadi kalau menurut aku cobalah cari cara yang lebih elegan untuk membuat sebuah brandingan, apalagi kan dia juga kan seorang penyanyi ya, yang mungkin albumnya juga udah banyak yang meledak, suaranya juga memang bagus. Kenapa sih nggak itu aja yang dia fokusin, yang dia lebih bikin sesuatu yang baru gitu kan, entah itu dia nyanyi lagu Jawa ke, entah itu dia nyanyi lagu reggae ke, entah itu dia nyanyi lagu koplo ke, maksudnya bikin sebuah branding yang memang tidak di luar koridor gitu loh. Jadi terlihat intelek, terlihat memang sebagai public figure, terlihat lebih long lasting daripada ini kan nggak kontrol, ngoceh sana, ngoceh sini, sindir sana, sindir sini. Harusnya kan satu udah dapat pelajaran, seorang artis udah dapat pelajaran. Ya ini kapan Indonesia mau jadi pintar kalau sekarang kita sebagai artis bukan mengajarkan masyarakat untuk pintar, tapi malah meracuni masyarakat untuk hal-hal yang bukannya tambah baik, tambah nggak baik gitu loh. Karena apa? Kita kan di sini juga punya anak-anak gitu ya, punya anak-anak, kasihan kan. Apalagi beliau juga kan anaknya jauh lebih banyak daripada saya gitu ya. Kalau saya kan anaknya cuma satu. Jadi dan udah lebih besar lagi gitu. Jadi tolonglah kasih cerminan yang baik sehingga nanti akhirnya ketika dia karirnya di atas tuh orang lebih kayak appreciate. Itu aja sih kalau pesan aku buat Pinkan gitu. Tapi secara personal kenal nggak sih Mbak Kumala dengan Pinkan Mambo? Kalau kenal sih mungkin ya kenal sekedarnya ya, maksudnya cuma pernah say hi, ada di beberapa acara itu aja sih. Tapi kalau untuk dekat enggak. Tapi kalau Bunda Maya Estianti aku kenal baik gitu, dan kita suka komunikasi gitu. Dan aku juga pernah di wawancara Bunda di vlognya Bunda Maya gitu. Cukup sakit hati nggak sih nggak kenal banget sama Pinkan tapi malah disindir, dibilang halu? Sakit hati sih enggak ya, karena aku sebenarnya tipe orang yang nggak gampang sakit hati, tapi aku nggak suka lihat orang norak, aku nggak suka lihat orang kampungan gitu, aku nggak suka lihat orang nggak attitude, nggak intelek, aku nggak suka gitu, karena terlihat dari jam terbang pendidikannya aja sih. Jadi kalau aku dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, pasti aku bawaannya aku lebih suka fight gitu, debat lah paling tidak gitu kan, biar nanti dia dapat pelajaran next time bicara lebih hati-hati lagi gitu. Tapi Mbak Kumala langsung upload di Instagram ya Mbak?
foto background Iya, anak. aku langsung upload di IG karena menurut aku sekarang banyak orang yang norak ya kan. Jadi kayak ngomong nggak ada bukti, ya kan megang duit cuma sedikit. Sementara kita yang asetnya udah banyak aja biasa aja. Makin orang itu orang kalau kayak baru kan beda ya gitu loh, pegang duit 5M 10M itu standar kayak udah kayaknya gimana gitu. Sementara kayak ya kita bicara kayak Bunda Maya lah, beliau kan nggak pernah ngomongin di luar dari koridor, atau Raffi Ahmad gitu, atau Boy William gitu kan biasa aja, berteman ya berteman aja, yang diobrolin seputar pertemanan. Jadi nggak yang ngobrolin harta lo, harta gue, punya lo berapa, punya gue berapa, apalagi dipublish di media elektronik, karena itu masuknya pencemaran nama baik. Ya ketika mungkin Raffi merasa tidak nyaman mau dilaporkan, itu bisa saja karena sudah penghinaan. Dan yang namanya hukum itu siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Jadi hati-hati juga gitu, bisa kena pasal ITE. Jadi jangan sembarangan ketika kita bicara, itu sih pesannya. Tapi Mbak, mungkin kan Mbak Kumala kan nge-tag di Instagram Pinkan Mambo ya. Mungkin ada balasan nggak sih dari Pinkan, mungkin DM atau chat? Sampai sekarang sih aku belum lihat IG karena kebetulan aku lagi di Bali, lagi ada acara di Bali. Terlepas dia balas atau enggak, aku sih nggak peduli, minimal dia udah baca gitu loh. Jadi paling tidak kan, Barbie dan aku di situ kan bicara sopan ya gitu loh. Satu halu cuman Barbie, jadi kalau mau nyanyiin Barbie nggak bakalan bisa gitu. Jadi kalau mau cari konsep yang lain lah, karena untuk membuat konsep itu nggak gampang. Halu yang bagaimana dulu, kalau asalnya black aja semua orang juga bisa asalnya black gitu loh. Tapi apakah itu bisa jadi naik ratingnya? Kan tidak, malah yang ada dimusuhin semua orang gitu kan, malah tambah dibenci. Dan sekarang udah nggak zaman, makin dibenci makin naik tuh udah nggak kayak gitu. Karena sekarang udah banyak contoh kan, banyak yang lagi dapat pelajaran gitu dari apa yang dia sudah tanam gitu kan. Dia menanam, dia yang menuai gitu kan. Jadi ya sekarang kan udah baik tuh, kapasitas dia kan juga, Bunda juga udah deket lagi, udah baik, udah di blow up lagi. Ya udahlah ya, jangan yang malah tambah negatif, bikin sesuatu yang tambah positif gitu. Jadi kan orang lebih respect ke depannya gitu. Masa mau gitu-gitu terus sih gitu loh, karena kan udah umur juga udah nggak cocok. Kecuali kita masih umur 25, 30, mau gaya-gayaan, masih belum punya anak gitu. Kalau udah punya anak, boleh selalu pun dengan sesuatu yang sikap yang lebih lucu, ya kan. Entah itu misalnya bicara tentang diri sendiri, atau bicara tentang ide, atau konsep, atau dia nyanyi dengan ide-ide yang lucu, ya kan. Entah itu apa gitu, banyak banget aku rasa, karena kalau orang pintar itu nggak akan kehilangan ide gitu loh. Tapi kalau cuma jeprak sana jeprak sini, aduh kayaknya nggak jadi, bukan seseorang public figure gitu ya. Gitu. Tapi Mbak, tadi pagi aku udah wawancara Pinkan Mambo, dan dia mengungkapkan permintaan maafnya ke Mbak Kumala sambil nangis juga. Mungkin Mbak Kumala sendiri gimana sih menanggapi permintaan maaf dari Pinkan Mambo? Ya oke, aku appreciate sekali kalau Pinkan Mambo akhirnya sekarang minta maaf sama aku juga tidak mengecam dia, ataupun aku juga tidak minta, Pinkan lu harus minta maaf, tidak, karena aku bukan tipe orang yang seperti itu. Alhamdulillah kalau dia punya kesadaran penuh, dia meminta maaf, ya berarti dia sadar ya kan atas apa yang dia lakukan. Ya aku sebagai public figure di sini ya hanya ingin mensupport ya, dalam arti mungkin Pinkan lagi bicara itu lagi lose control, atau mungkin dia pengen punya sensasi, tapi ya kedepannya intinya kamu harus jauh lebih baik, karena kamu tuh udah brandingnya tuh udah keren banget, udah real penyanyi, udah tingkatnya udah level atas sebenarnya, cuman kan sekarang jatuh karena perbuatan sendiri gitu loh. Jadi coba deh gitu loh, kalau kamu branding, entah itu kamu konser di mana entah itu kamu bikin lagu yang benar-benar beda dari yang sebelumnya, itu aku rasa keren, karena kan prestasinya juga udah banyak. Aku yang bukan penyanyi aja, aku sekarang tetap nyanyi terus kok gitu loh, walaupun orang hina suaraku jelek. Apalagi kayak dia,
dia suaranya udah bagus banget, udah pernah bareng sama Bunda lagi. Siapa sih yang nggak pernah tahu lagunya gitu loh. Tapi kan mungkin butuh proses ya, karena setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Nah sekarang ini jadi tingkat pendewasaan untuk dia untuk jauh lebih introspeksi diri, harus dikemanain nih karirnya, karena kan dia pernah top on the top. Nah sekarang gimana caranya mempertahankan dengan sesuatu yang lebih keren lagi dibanding sebelumnya. Jadi sifat-sifat yang lama, sifat-sifat yang gak pernah komit, banyak hal kan sesuai yang di vlognya ya kan, yang Bunda bicarain. Nah itu sih aku rasa memang itu betul terjadi, bukan cuma gimmick ataupun cuma sensasi. Nah itu tolong diperbaiki, karena sekarang umur kan udah makin tambah gitu kan, anak udah tambah besar. Jadi ayo dong bikin something yang bener-bener bikin orang tuh wow, Pingkan sekarang tambah keren, makin kesini makin tambah bagus, karena kan dia disupport juga dengan orang-orang yang hebat gitu. Jadi dia harus makin tambah hebat, bukan malah makin turun. Itu aja sih. Thank you banget buat Pingkan udah sampai minta maaf, terima kasih banyak ya kan. Yang penting aku support kamu untuk maju ke depannya lebih baik lagi. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak.